Oke, kali ini kita akan membahas tentang cloud computing untuk mata kuliah sistem operasi. Kita lihat, saya menggunakan materi Huawei ya. Cloud computing ini sudah berkembang, saat ini sudah menjadi hal umum ya untuk teknologinya. Contohnya kita gunakan Gmail, youtube.com itu menggunakan cloud computing. Kalau email atau YouTube kan sudah versi perusahaan besar. Kalau untuk perusahaan kecil, cloud computing juga sudah sering digunakan. Ini teknologi dari Huawei, cloud-nya bisa melakukan bare metal server, maksudnya fisik, server yang secara fisik, atau elastic cloud server. Jadi kita punya sewa server cloud dan kita bisa kembangkan baik dari memorinya atau infrastrukturnya, kemudian image management service dan seterusnya dulu. Oke. Kemudian cloud di handphone pun Anda sudah disarankan juga kan, kalau misalkan ingin backup WhatsApp pakai cloud, Gmail pakai cloud, kontak number gitu kan menggunakan cloud, service yang bisa pakai Gmail. Ya Google saat ini berperan lebih dalam pengembangan cloud itu sendiri. Oke. Cloud computing advance keuntungannya ya. Buy on demand service gitu kan, kalau kita kenal toko online, Tokopedia, Shopee, dan seterusnya itu kan mereka tidak membangun infrastruktur sendiri, mereka juga menyediakan cloud dengan performa yang tinggi, apalagi aksesnya pasti tinggi sekali ya. Jadi perusahaan besar pun sudah menggunakan cloud. Oke, ini untuk resource pooling. Infrastrukturnya. Kemudian ini ilustrasinya apa nih ya? Kalau kita lihat cloud computing itu ya seperti ini ilustrasi, kalau di Cina itu ada Son Gokong ya. Dia punya tongkat yang kecil itu kan, tapi dia bisa memperbesar sampai jauh tinggi. Itu ilustrasinya. Dan di cloud juga sama seperti itu, kita bisa mengembangkan infrastrukturnya, kita tambahkan dan seterusnya. Jadi seterusnya di sini Sun Gokong ya. Oke, kemudian masuk definitionnya. Cloud computing itu adalah sebuah model yang dapat dikembangkan baik di network access, share pool, sumber daya dari aplikasi, servisnya, dan servernya. Kemudian cloud juga sebagai pengembangan dari internet itu sendiri. Jadi kalau tahun 90 sampai ini kita sering kenal internet. Nah sekarang internetnya bentuknya dapat dikembangkan lah. Oke, ini adalah histori dari internet dari tahun 99, ARPANET dibentuk, kemudian tahun 81 TCP/IP, 83 dikembangkan lagi TCP/IP, modem tahun 86, komputer pertama tahun 89, dan seterusnya 90, 91 web itu sendiri, e-commerce tahun 95, tahun 2000.com, 2004 Facebook sudah mulai, 2014 dan sampai 2020 ya, dan seterusnya perkembangannya seperti itu. Kemudian ini perkembangan dari komputer itu sendiri dengan problem dengan satu instruksi
Kemudian banyak tas-tas gitu kan, tugas, kemudian banyak instruksi juga. Kemudian ditambahkan juga ada semacam manager job. Kemudian bahkan banyak sub-sub job, kemudian ditambahkan oleh beberapa PC. Nah, di sini juga jobnya juga banyak diakses, sudah parallel computing, grid computing. Nah, ini di request oleh user. Oke, perkembangan cloud computing di sini ada versi 1, versi 2, dan versi 3. Perkembangannya bagaimana cara dari segi hardware, computer virtualization ada Hyper-V, XN, VMware, dan AXX. Jadi dari di data center sendiri bagaimana menangani banyak sistem operasi di dalam satu server atau dalam data hardware gitu kan, dengan beberapa disk. Kemudian masuk ke versi 2, software defined integration, masuk VMware dan AWS. Di sini perkembangannya bagaimana dengan standarisasi dan otomasi resource service. Yang saat ini berkembang cloud computing versi 3, hybrid design, Docker, CloudOS, Cloud Foundry, dan seterusnya. Jadi kalau masuk ke multi-class sistem operasi, artinya sistem operasi yang sudah berkembang untuk menghandle banyak sistem operasi lainnya gitu. Jadi tidak fokus ke sistem operasi Windows, misalkan Windows 8, 9, 10 gitu kan. Ini masuk ke cloud computing, dia menghandle banyak OS juga. Oke. Kemudian bentuk perkembangan cloud ada menggunakan public cloud, ada yang menggunakan private cloud, dan menggunakan hybrid cloud. Public cloud itu semua data infrastruktur diakses melalui internet. Ya, Gmail, YouTube yang sudah disebutkan. Kemudian private cloud ini lebih mengarah memang bisa diakses di internet, tapi yang bisa akses hanya jalur tersendiri. Misalkan buat banking, ATM, nah itu menggunakan private cloud. Kemudian ada lagi hybrid cloud, itu jadi gabungan antara private dan public. Jadi ada data yang memang diakses untuk internal perusahaan dan ada data yang diakses untuk public. Ya misalkan asumsi misalkan Google Play ya, Google Play kan di dalamnya ada yang untuk internal, di luarnya misalkan dia bisa mengakses aplikasi bisa di-download, atau misalkan perusahaan-perusahaan lain misalkan ada melihat informasi cuaca gitu kan. Nah di dalam ini kan ada proses yang tersembunyi. Nah orang lihatnya data hasilnya aja. Kemudian pengembangannya juga cloud sudah dikembangkan di banyak hal, bisa di transportasi, bisa di finansial, di kesehatan. Cloud service model di sini ada yang menggunakan tradisional, application, data, dan OS gitu kan, dalam satu bagan gitu kan. Atau juga kita bisa menggunakan berdasarkan by request. Di sini ada infrastruktur, public, dan service. Jadi infrastruktur platform ya, ini platform. Jadi infrastruktur dia ingin saya menggunakan spek yang tinggi gitu kan, atau saya ingin pakai Windows gitu, tapi saya nggak mau mikirin infrastrukturnya. Atau service, saya pengen dapat servisnya saja gitu. Jadi sudah berkembang di situ, ada tradisional, IPS ya, infrastruktur, platform, dan service. Oke. Nah, untuk
mata kuliah sistem operasi, tugasnya itu simple. Anda cloud, ya cloud-nya kan salah teknologinya adalah kalau di kita di laptop kita pakai VMware ya, sama dengan realnya. Di cloud kita menggunakan VMware juga yang berbayar, tapi VMware itu berupa hard disk, berupa device itu. Jadi dia device yang memang kalau saya kasih lihat, jadi VMware hardware ya kata kuncinya. Jadi seperti ini. Jadi kumpulan dia device-nya VMware seperti ini adalah harddisk-nya gitu. Jadi teknologi cloud yang digunakan seperti itu. Nah, bentuknya ya mirip-mirip seperti ini. Jadi Anda bisa menginstal OS manapun gitu kan, dan di sini Anda bisa setting prosesornya, misalkan jadi 8 GB, 16 GB, 32 ya, tergantung memang memori physical realnya berapa. Di sini memori physical saya aslinya 8 GB. Jadi kalau di sini aslinya 8 GB. Jadi saya nggak bisa lebih dari 8 ya, 4 lah maksimal. Dan prosesornya bisa ditambahkan gitu. Jadi tapi kalau memang Anda di data center ya pasti speknya lebih mumpuni lah. Nah, tugas dari Anda ya itu mudah. Anda tinggal ambil OS manapun, bisa Linux apapun, kemudian nanti Anda install di komputer Anda dan Anda tunjukkan hasilnya gitu. Ini saya tinggal start aja, cuma masalahnya nanti lambat ya, takut lambat ya. Dia Anda nanti bisa menggunakan VMware atau Anda bisa menggunakan VirtualBox. Ini beberapa yang saya punya, ada Kali Linux, ada CyberOps, Security Union, dan seterusnya. Oke, lanjut ke sini. Kita bahas nggak ya? Virtual machine ya. Ya cukup dulu sampai sini. Nanti kita lanjutkan untuk teori ini. Terima kasih.